warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah rahimakumullah. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih dan solihah, kemarin kita telah mempelajari bentuk-bentuk kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN. Nah, yang telah kita pelajari diantaranya kerjasama di bidang politik, sosial, budaya, pendidikan. Nah, itu adalah bentuk kerjasamanya. Terus bagaimana posisi dan peranan Indonesia dalam lingkup ASEAN anak-anak? Nah, untuk mengetahui peranan Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN, mari hari ini kita belajar tematik tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang merupakan anggota ASEAN. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tujuan utama dari ASEAN ialah untuk menciptakan kedamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu pelopor berdirinya organisasi ini yang memiliki peranan penting dalam bidang ekonomi. Berikut peranan Indonesia di bidang ekonomi. 1. Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. 2. Ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. 3. Ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri. 4. Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. 5. Tuan rumah KTT ASEAN. 6. Berperan aktif dalam AFTA atau Asian Free Trade Area, maksudnya perdagangan bebas Asia Tenggara. Perlu kalian ketahui anak-anakku, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia, sehingga perlu adanya kerjasama. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cindera mata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Perhatikan gambar magnet berikut ini. Di bawah ini adalah jenis-jenis magnet. Yang pertama magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Perlu anak-anak ketahui istilah magnet berasal dari kata magnesia. Magnesia adalah sebuah kota yang terletak di Asia Kecil atau Yunani. Sekitar tahun 600 Masehi yang lalu, di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik logam. Batu itu kemudian dinamakan magnet. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang sifat-sifat magnet, yaitu sifat magnet yang pertama, magnet menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik magnet adalah benda yang terbuat dari logam, yaitu besi, nikel, dan kobalt. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis, sedang benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Sifat magnet yang kedua, kekuatan gaya magnet, atau magnet mempunyai kekuatan gaya tarik. Gaya tarik magnet mampu menembus penghalang, yaitu berupa benda non-magnetis. Jika penghalangnya tebal, maka pengaruh magnet bisa hilang. Kekuatan gaya tarik magnet tidaklah merata. Gaya magnet terkuat terletak di ujung-ujungnya, yaitu kutub-kutubnya. Perhatikan gambar berikut. Pola garis-garis tersebut adalah daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet.
dan disebut medan magnet. Sifat yang ketiga, magnet memiliki dua kutub. Pada keadaan bebas, maka magnet akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ujung magnet yang mengarah ke utara disebut kutub utara atau north. Ujung magnet yang mengarah ke selatan disebut kutub selatan atau south. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kalian harus mengisi formulir pendaftaran dulu. Tahukah kalian apa itu formulir dan apa saja jenis-jenis formulir? Formulir adalah lembar atau surat yang berisi pertanyaan dan harus diisi. Jenis-jenis formulir adalah 1. Formulir pendaftaran, 2. Formulir penilaian, 3. Formulir pengiriman. Perhatikan contoh formulir berikut ini. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita telah mempelajari posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, jenis-jenis magnet dan jenis-jenis formulir. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.